Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan damai untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya yang kini sudah berusia di atas 60 tahun. Bayangkan pagi yang tenang di rumah. Udara masih sejuk, suara burung terdengar samar dari halaman. Di dapur, ibu sedang memasak sayur lodeh untuk sarapan. Seperti biasanya, ada potongan labu siam di dalamnya, sayur hijau yang bentuknya unik dan sering kita beli karena murah dan mudah ditemukan. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa sebenarnya kandungan di balik potongan labu itu? Apakah sayur itu hanya sekadar pengisi piring, atau justru menyimpan kekuatan tersembunyi yang membantu tubuh tetap sehat dan kuat di usia lanjut? Saya sering mendengar keluhan di ruang praktik. Dok, saya makan seadanya kok, tapi tetap gampang sakit. Setiap hari saya minum obat, tapi badan masih sering lemas. Dan saya pun biasanya balik bertanya, apa yang ibu makan sehari-hari? Sayurnya apa saja? Sudahkah tubuh ibu mendapatkan pertolongan dari makanan, bukan hanya dari obat? Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal lebih dalam satu jenis sayuran yang mungkin tampak biasa, namun ternyata menyimpan manfaat luar biasa. Rahasia yang bisa membantu mengatur gula darah, menurunkan tekanan darah, melindungi jantung, bahkan mendukung daya tahan tubuh dan fungsi hati. Hanya dengan satu langkah sederhana, memasukkan labu siam ke dalam menu harian. Dan jangan salah, labu siam tidak hanya bermanfaat, ia juga sangat aman, murah, dan mudah diolah, tanpa perlu bahan mahal atau resep rumit. Jadi sebelum Bapak dan Ibu menyepelekan sayur ini sebagai pelengkap saja, izinkan saya berbagi seluruh manfaatnya secara tuntas. Karena bisa jadi, labu siam adalah kunci kecil yang selama ini kita abaikan. Padahal diam-diam mampu membantu menjaga tubuh tetap ringan, segar, dan terlindungi dari dalam. Mari kita mulai. Labu siam seringkali dianggap sebagai sayuran kelas 2. Harganya murah, bentuknya pun tidak mencolok. Kita biasa menumisnya sebentar, mencampurnya ke dalam sayur lodeh, atau bahkan sekadar merebusnya sebagai pelengkap nasi. Tapi yang jarang disadari adalah bahwa dalam kesederhanaannya, labu siam menyimpan harta karun gizi yang sangat penting, terutama bagi tubuh yang menua. Tubuh lansia sudah tidak sekuat saat muda. Metabolisme melambat, sistem kekebalan menurun, tekanan darah mudah naik, pencernaan sering terganggu. Semua itu membuat kita lebih rentan terhadap penyakit, baik yang ringan seperti masuk angin, maupun yang berat seperti stroke atau gagal ginjal. Disinilah labu siam bekerja diam-diam. Ia tidak menyembuhkan secara ajaib, tapi jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan rutin, sayuran ini bisa menjadi sahabat harian yang melindungi tubuh secara perlahan, namun pasti. Bukan hanya dari satu arah, melainkan dari banyak sisi sekaligus. Dari kadar gula, tekanan darah, hingga perlindungan sel-sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan. Dan kita akan membahas semuanya, satu persatu, mulai sekarang. Mari kita mulai dari satu hal yang paling sering menjadi kekhawatiran lansia. Kadar gula darah. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan cepat lelah, sering haus, luka sulit sembuh, dan setelah dicek, ternyata kadar gula darah mereka tinggi. Banyak yang mengira hal itu wajar terjadi di usia tua. Tapi kenyataannya, tidak semua lansia harus menderita diabetes. Banyak yang masih bisa mencegahnya, asal tahu caranya. Disinilah labu siam menawarkan keistimewaan. Sayuran ini memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya ketika dikonsumsi, ia tidak langsung memicu lonjakan gula dalam darah. Justru sebaliknya, kandungan serat larut dalam labu siam bekerja seperti spons di dalam usus, menyerap gula, memperlambat penyerapannya, dan menjaga agar kadar gula tetap stabil setelah makan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2017 yang menemukan bahwa ekstrak labu siam dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah pada tikus dengan diabetes tipe 2. Salah satu pasien saya, Pak Wiono, usia 68 tahun dari Klaten, mulai rutin makan labu siam kukus 3 kali seminggu. Dalam 3 bulan, kadar gula puasanya turun dari 145 menjadi 109, tanpa menambah obat. Tentu hasil ini didukung pola makan seimbang, tapi labu siam jelas memainkan peran penting. Bagi Bapak Ibu yang sedang menjaga gula darah atau sudah mengidap diabetes, labu siam bisa menjadi salah satu makanan pendukung yang sangat aman dan efektif.
Bapak dan Ibu yang terhormat, selain kadar gula, satu hal lain yang sering mengintai di usia senja adalah tekanan darah tinggi. Banyak dari kita yang minum obat hipertensi setiap hari, tapi tetap merasa pusing, leher tegang, atau jantung berdebar. Apa kaitannya dengan labu siam? Sayur sederhana ini ternyata kaya kalium, mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menetralkan efek natrium, garam. Di usia lanjut, tubuh cenderung lebih sensitif terhadap garam, dan tekanan darah mudah naik hanya karena makanan asin yang tidak kita sadari. Kalium dalam labu siam membantu membuang kelebihan natrium lewat ginjal, sehingga tekanan darah bisa kembali stabil secara alami. Bukan hanya itu, labu siam juga rendah natrium dan mengandung serat yang membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL. Jadi, selain menjaga tekanan darah, ia juga merawat jantung dan pembuluh darah agar tetap bersih dan lentur. Salah satu ibu lansia di puskesmas tempat saya pernah bertugas, namanya Ibu Partina, 71 tahun, mengganti menu tumis asin hariannya dengan tumisan labu siam dan wortel. Dalam 6 minggu, tekanan darahnya turun dari 160/100 menjadi 130/85. Tidak perlu tambahan obat, hanya dengan menata ulang dapur. Dan semua itu dimulai dari sayuran yang selama ini sering dianggap sepele. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, sistem kekebalan tubuh kita cenderung melemah. Saat masih muda, kita bisa kehujanan, makan seadanya, tetapi tubuh tetap kuat. Kini, hanya karena kelelahan ringan atau cuaca sedikit dingin, kita sudah lebih mudah terserang flu, batuk, bahkan infeksi saluran napas. Disinilah peran labu siam menjadi sangat penting. Sayuran ini mengandung vitamin C, beta-karoten, provitamin A, serta berbagai senyawa antioksidan alami lainnya. Zat-zat tersebut membantu sel kekebalan tubuh bekerja lebih baik dan memperkuat pertahanan alami terhadap virus dan bakteri setiap hari. Penelitian di Journal of Medicinal Plants Research tahun 2019 juga mencatat adanya potensi aktivitas imunostimulan dari ekstrak labu siam. Saya teringat suatu kunjungan ke Posyandu Lansia di Yogyakarta. Seorang bapak bernama Pak Raharjo, usia 73 tahun, bercerita bahwa ia rutin meminum air rebusan labu siam setiap pagi, ditambah sepotong jahe. Sejak itu saya jarang pilek dan tenggorokan pun gak gampang sakit lagi, ujarnya sambil tersenyum. Meskipun belum ada penelitian resmi tentang kombinasi tersebut, pengalamannya menunjukkan bahwa labu siam bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara alami dan lembut. Jadi, jika Bapak dan Ibu merasa sering sakit ringan atau merasa sistem imun menurun seiring bertambahnya usia, labu siam bisa menjadi pilihan yang sederhana, namun aman untuk mulai memperbaiki kondisi tubuh dari dalam. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu hal sederhana. Sudah berapa hari sejak terakhir kali Bapak buang air besar dengan lancar, tanpa rasa kembung, tegang, atau tidak tuntas? Di usia lanjut, keluhan seperti sembelit, perut penuh gas, dan perasaan tidak nyaman setelah makan sering dianggap wajar. Padahal, pencernaan yang tidak lancar bukan hanya mengganggu kenyamanan harian, tapi juga bisa menurunkan nafsu makan, menghambat penyerapan gizi, dan memicu berbagai gangguan lain. Labu siam memiliki kandungan serat yang seimbang, baik serat larut maupun tidak larut, yang bekerja menyeluruh di saluran cerna. Serat larut membantu melunakkan feses, sedangkan serat tak larut mendorong gerakan usus tetap aktif. Efeknya tidak langsung, tapi bila dikonsumsi secara teratur, pencernaan akan mulai terasa lebih ringan dan teratur. Di klinik saya di Semarang, ada seorang pasien lansia bernama Ibu Sumarni, 69 tahun. Beliau rutin memasak sayur bening labu siam setiap 2 hari sekali. Dalam sebulan, frekuensi BAB-nya yang awalnya hanya 2 kali seminggu menjadi hampir setiap hari, tanpa bantuan obat pencahar. Bagi lansia, menjaga pencernaan adalah fondasi dari kenyamanan hidup sehari-hari. Dalam hal ini, labu siam bukan solusi instan, tapi bisa menjadi teman setia yang bekerja perlahan tanpa efek samping. Bapak Ibu pernah merasa tubuh cepat lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat? Atau kulit terasa kering, wajah tampak kusam, sendi-sendi mudah pegal meski cuaca tidak dingin? Semua gejala itu bisa jadi bukan karena usia semata, melainkan akibat dari kerusakan sel yang terjadi perlahan karena radikal bebas. Radikal bebas adalah zat berbahaya yang terbentuk dari polusi, stres, makanan olahan, dan proses metabolisme tubuh sendiri. Jika dibiarkan menumpuk, radikal bebas dapat merusak sel, mempercepat penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, stroke, hingga Alzheimer. Labu siam mengandung berbagai antioksidan penting.
seperti vitamin C, beta-karoten, flavonoid, dan senyawa fenolik. Antioksidan ini membantu menetralisir radikal bebas sebelum sempat merusak sel. Dalam publikasi di Journal of Food Biochemistry tahun 2020, disebutkan bahwa labu siam mengandung senyawa fenolik aktif yang berperan sebagai scavenger radikal bebas, membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Ibarat perisai lembut, labu siam membantu menjaga sel-sel tubuh tetap sehat dan berfungsi normal seiring bertambahnya usia. Di ruang praktik saya, ada seorang pasien bernama Ibu Mardiah, 65 tahun, dari Kendal. Ia bercerita bahwa sejak sering mengonsumsi labu siam kukus sebagai lauk makan malam, tidurnya lebih nyenyak, kulitnya terasa lebih lembab, dan tubuhnya tidak gampang pegal lagi. Memang tidak ada keajaiban instan, tapi efek perlahan ini terasa nyata. Bagi lansia, menjaga kesehatan sel adalah kunci untuk tetap aktif, berpikir jernih, dan menjalani hari dengan semangat. Dan labu siam, dengan kesederhanaannya, bisa menjadi bagian dari usaha itu, tanpa harus mahal atau sulit ditemukan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa organ hati mereka bekerja lebih keras seiring bertambahnya usia. Setiap obat yang diminum, makanan yang dikonsumsi, hingga paparan polusi harian, semuanya harus diproses oleh hati. Bila tidak dirawat dengan baik, hati bisa menjadi lemah dan perlahan kehilangan kemampuannya menyaring racun. Disinilah labu siam berperan sebagai pendukung alami proses detoksifikasi tubuh. Sayuran ini mengandung senyawa aktif seperti cucurbitacin dan flavonol yang telah diteliti mampu melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Dalam sebuah studi kecil yang dilakukan oleh tim farmasi Universitas Airlangga, ekstrak labu siam menunjukkan efek positif terhadap penurunan enzim hati, SGPT dan SGOT, pada tikus percobaan yang diberi paparan toksin. Hasil ini sejalan dengan studi lain dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang meneliti efek perlindungan hati dari labu siam pada model tikus dengan kerusakan hati akibat bahan kimia. Selain itu, labu siam juga tinggi air dan serat, dua komponen penting yang membantu memperlancar proses pembuangan zat sisa dari tubuh melalui urin dan feses. Dengan begitu, tubuh tidak hanya bersih dari dalam, tetapi juga terasa lebih segar dan ringan. Jika Bapak Ibu rutin mengonsumsi obat atau merasa mudah lelah dan tidak bertenaga, cobalah bantu hati bekerja lebih ringan. Menambahkan labu siam ke dalam menu harian bukan hanya aman, tetapi juga dapat menjadi langkah kecil yang berdampak besar untuk menjaga kebersihan tubuh dari dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia lanjut, kita tidak asing lagi dengan berbagai penyakit yang datang perlahan tapi menetap. Ada yang setiap bulan harus memeriksa kadar gula darah. Ada yang tiap pagi harus minum obat tekanan darah. Ada juga yang setiap kali makan harus hati-hati agar kolesterol tidak melonjak. Dan tidak sedikit yang hanya bisa menghela napas karena buang air besar makin hari makin sulit. Saya mengerti rasa lelahnya. Rutinitas minum obat, periksa lab, dan menjaga makanan itu kadang melelahkan. Bahkan bisa membuat kita kehilangan semangat. Tapi saya juga percaya bahwa tubuh kita masih bisa dibantu. Tidak selalu dengan obat, tapi dengan pilihan makanan yang tepat, dan labu siam adalah salah satunya. Labu siam bisa menjadi teman yang lembut dalam mendukung pengendalian gula darah. Dengan kandungan serat larut yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah, ia membantu tubuh menyerap gula secara perlahan. Jadi setelah makan, kadar gula tidak melonjak tiba-tiba. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Pak Sukiman dari Magelang. Beliau mulai memasukkan labu siam kukus ke menu malamnya. Pelan-pelan mengurangi nasi putih, dan hasilnya, gula darah puasa yang tadinya selalu di atas 150, kini sudah mulai mendekati angka normal, tanpa harus mengganti obat. Bagi Bapak Ibu yang sedang berjuang dengan tekanan darah tinggi, labu siam juga memberikan dukungan alami. Kandungan kaliumnya membantu menyeimbangkan efek dari garam yang kita konsumsi tiap hari. Kita tidak sadar, tapi makanan sehari-hari seperti ikan asin, sambal kemasan, atau mie instan bisa diam-diam membuat tekanan darah naik. Dengan menambahkan labu siam ke dalam menu harian, tubuh mendapat bantuan untuk membuang kelebihan natrium. Tidak langsung turun drastis, tapi tekanan darah jadi lebih tenang, lebih stabil. Kabar baiknya, serat dalam labu siam juga berperan dalam membantu menurunkan kolesterol jahat. Serat itu akan bekerja di usus, mengikat kolesterol, lalu membuangnya lewat feses. Jika dilakukan secara rutin, perlahan kadar kolesterol bisa menjadi lebih seimbang.
Ini bukan sulap, tapi logika tubuh yang memang sudah diciptakan Tuhan dengan sangat bijaksana. Masalah pencernaan pun bisa terasa lebih ringan. Banyak lansia yang takut buang air besar karena sering sembelit. Ada yang akhirnya tergantung obat pencahar. Padahal, jika pencernaan diberi serat cukup dari sayur yang tepat, seperti labu siam, usus akan mulai aktif kembali. Tidak langsung, tapi dengan waktu dan cukup minum air, tubuh akan belajar menyeimbangkan diri. Dan satu hal lagi yang sering dikeluhkan, sendi yang nyeri atau tubuh terasa meradang tanpa sebab jelas. Mungkin memang bukan karena asam urat atau rematik berat, tapi karena proses peradangan ringan di dalam tubuh yang datang seiring usia. Antioksidan dalam labu siam, seperti flavonoid dan vitamin C, dapat membantu meredakan kondisi ini. Bukan menggantikan obat, tapi menambah kekuatan tubuh dari sisi yang lebih alami. Namun yang perlu saya tekankan, labu siam bukanlah pengganti obat dari dokter. Ia bukan mukjizat yang langsung menyembuhkan, tapi ia adalah teman, penopang, pelengkap dari usaha besar yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Jika selama ini tubuh sudah bekerja keras dengan bantuan obat, maka labu siam hadir untuk mendukung dari sisi yang lebih alami dan tenang, tanpa efek samping, tanpa beban. Dengan satu piring sederhana, tubuh diberi pesan, kamu tidak sendiri, aku merawatmu dengan makanan yang benar. Dan dalam jangka panjang, itulah yang membuat kita bertahan, merasa ringan, dan tetap semangat menjalani hari. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, kalau labu siam sangat menyehatkan, apakah aman dimakan setiap hari? Secara umum, jawabannya adalah ya. Namun seperti semua makanan, jika dikonsumsi berlebihan, bisa menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Beberapa orang dengan pencernaan sensitif kadang merasa kembung atau perut bergas setelah makan labu siam dalam jumlah besar, terutama jika kurang minum air. Serat yang tinggi memang bermanfaat, tapi juga butuh cairan agar tidak menumpuk di usus. Selain itu, labu siam punya efek diuretik ringan, artinya bisa membuat kita lebih sering buang air kecil. Ini baik untuk membuang kelebihan cairan, tapi kalau tidak dibarengi cukup minum, bisa membuat tubuh sedikit dehidrasi. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Efek ini hanya terjadi jika labu siam dimakan terlalu banyak, terus-menerus, tanpa variasi. Selama dikonsumsi dalam porsi wajar dan diselingi dengan sayuran lain, labu siam tetap aman dan sangat baik untuk tubuh. Kuncinya ada pada keseimbangan. Dengarkan sinyal tubuh dan sesuaikan porsi sesuai kenyamanan Bapak Ibu. Banyak dari kita mungkin sudah terbiasa memasak labu siam, tapi belum tentu cara yang kita lakukan menjaga seluruh manfaatnya. Labu siam itu sayuran yang sangat lembut. Jika dimasak terlalu lama atau digoreng dengan banyak minyak, sebagian vitamin, terutama vitamin C, bisa rusak karena panas berlebih. Cara paling baik untuk mengolah labu siam adalah dengan merebus sebentar, mengukus, atau menumis ringan menggunakan sedikit minyak. Dengan begitu, kandungan gizinya tetap utuh, rasanya segar, dan teksturnya masih renyah. Bila memungkinkan, kulit labu siam yang sudah dibersihkan juga bisa ikut dimasak karena mengandung serat tambahan. Cukup disikat bersih dan dipotong tipis, lalu dicampur ke dalam sayur bening atau tumisan. Ada juga yang membuat jus labu siam untuk diminum pagi hari, dicampur dengan wortel atau apel agar rasanya lebih nikmat. Bagi yang tidak terbiasa, mungkin awalnya terasa aneh, tapi bila dikonsumsi rutin, tubuh akan merasa lebih ringan dan bertenaga. Yang terpenting, hindari menambahkan terlalu banyak garam, penyedap, atau santan kental, agar manfaatnya tidak hilang dan tetap aman bagi tekanan darah serta pencernaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia ini, tubuh kita sudah menemani perjalanan panjang, dari muda yang penuh tenaga, hingga kini saat kita lebih sering merenung dan bersyukur. Tubuh itu mungkin sudah tidak sekuat dulu, namun tetap layak dirawat dengan penuh cinta. Setiap makanan sehat yang Bapak Ibu pilih, setiap langkah kecil dalam menjaga pola hidup, bukanlah kewajiban, melainkan bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Labu siam mungkin hanya satu bagian kecil, tapi jika dijadikan kebiasaan, ia bisa membawa perubahan besar. Mari kita jaga tubuh ini seperti rumah yang telah melindungi kita selama puluhan tahun. Kita tidak sedang mencari keabadian, tapi kita bisa memilih untuk menjalani hari-hari yang tersisa dengan lebih ringan, lebih sehat, dan lebih bermakna. Sebab merawat diri di usia emas bukan soal umur, melainkan soal kualitas hidup. Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah mendengar semua manfaat labu siam, kini saatnya bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya memasukkan sayuran ini ke dalam menu harian saya? Tidak perlu menunggu sakit atau anjuran dari orang lain. Mulailah dari dapur sendiri, dari sepiring sayur bening sederhana yang dikukus dengan penuh niat baik.
Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tuliskan di komentar. Dari kota mana Bapak Ibu menonton, dan bagaimana cara favorit Bapak Ibu mengolah labu siam. Kami akan senang sekali membaca dan membalas satu persatu. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga atau teman sebaya. Mungkin mereka juga sedang membutuhkan langkah awal kecil untuk hidup yang lebih sehat. Dan tentu, klik tombol subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan di usia emas.